Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Putri dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892350161 dan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI MM. Di sini saya akan membahas tentang materi perpajakan. Selanjutnya ada dasar-dasar perpajakan. Yang pertama ada definisi. Membahas definisi pajak, para ahli telah mendefinisikan pajak seperti yang dikemukakan berikut ini. Definisi menurut Prof. Dr. Rahmat Sumitro, SH, dalam Brotodihardjo tahun 1993, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik, kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya ada fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi budgeter. Pajak memberikan sumbangan sebesar dalam memberikan negara. Kurang lebih 60-70% penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang menjadi andalan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Yang kedua ada fungsi mengatur atau reguler. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada asas-asas perpajakan. Pada tahun 1776, Adam Smith dalam bukunya Will of Nature mengemukakan bahwa pajak yang baik harus memiliki karakteristik berikut. Poin A ada equity, atau it should be fair to different individuals and should reflect a person's ability to pay. Yang poin B ada certainty, it should not be arbitrary, it should be certain. Yang poin C convenience, it should be convenient in terms of timing in payment. Selanjutnya ada jenis pemungutan lain selain pajak. Yang pertama ada retribusi, adalah pembayaran rakyat untuk negara sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan jasa-jasa yang disediakan oleh negara. Retribusi memiliki 3 golongan, yaitu poin A ada retribusi jasa umum, poin B ada retribusi jasa usaha, dan poin C ada retribusi perizinan tertentu. Yang kedua ada sumbangan, adalah pembayaran dari golongan tertentu rakyat kepada negara. Sumbangan kontra prestasinya dapat ditunjukkan secara langsung kepada golongan tertentu tersebut. Selanjutnya ada kedudukan hukum pajak. Hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata dapat dibagi menjadi hukum perorangan, hukum keluarga, hukum warisan, dan hukum harta kekayaan. Selanjutnya ada teori yang mendukung pemungutan pajak. Beberapa teori yang memberikan pembenaran kepada negara untuk berhak memungut pajak dari rakyat. Yang pertama ada teori asuransi. Negara bertugas melindungi orang atau warganya dengan segala kepentingannya, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Yang kedua ada teori kepentingan. Teori ini menekankan pembenaran pajak pada penduduk seluruhnya harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas negara atau pemerintah yang bermanfaat baginya. Yang ketiga ada teori daya pikul. Teori daya pikul mengandung suatu kesimpulan bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak adalah terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Yang keempat ada teori bakti. Teori ini didasarkan pada paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Yang kelima ada teori asas daya beli. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Dan selanjutnya ada timbulnya pajak terutang. Dalam kalangan ini, para ahli terdapat sejumlah persepsi atau pendapatan yang berbeda terkait dengan timbulnya utang pajak, yang mana ini disebabkan oleh sudut pandang yang dijadikan acuan atau pokok bahasan yang berbeda-beda pula para ahli. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak.
Yang pertama ada PPh atau pajak penghasilan pasal 15. PPh pasal 15 merupakan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus yang ditunjukkan untuk golongan wajib pajak tertentu. Begitu Anda memandirikan perusahaan atau memiliki badan usaha ataupun menjadi pengusaha, maka otomatis Anda telah menjadi wajib pajak badan sekaligus wajib pajak orang pribadi. Yang kedua ada PPh atau perusahaan pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan yang berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan lainnya. Penghasilan tersebut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain yang diterima oleh wajib pajak dan dibayarkan setiap bulannya. Yang ketiga ada PPh, pajak penghasilan pasal 22. Pemungutan pajak ini diperoleh dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembelian atas penjualan suatu barang mewah. Pihak pemungutan PPh pasal 22 ini terdiri dari bendahara pemerintah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga lainnya. Yang keempat ada PPh, pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak pemungutan pajak dari wajib pajak pada saat melakukan suatu transaksi yang dimaksud meliputi pembagian keuntungan saham atau dividen, royalti, bunga, hadiah, sewa, dan penghasilan lainnya. Kelima ada PPh, pajak penghasilan pasal 25. Ini adalah angsuran pajak yang berasal dari jumlah PPh terutang menurut SPT tahunan, di mana untuk pembayaran pajaknya harus dibayarkan sendiri tanpa diwakilkan oleh siapapun dan dilaksanakan secara berangsur. Yang keenam ada PPh, pajak penghasilan pasal 26. PPh ini dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia, yang mana diterima oleh wajib pajak luar negeri, dengan pengecualian selain bentuk usaha tetap atau BUT yang ada di Indonesia. Yang ketujuh ada PPh, pajak penghasilan pasal 29. PPh ini dihasilkan dari nilai lebih pajak terutang, yaitu pajak terutang dikurangi kredit pajak, atau pada saat jumlah pajak terutang yang dimiliki suatu perusahaan dalam 1 tahun pajak. Yang kedelapan ada PPh, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pajak dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, serta bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham, dan sekuritas lainnya. Apa itu pajak bumi dan bangunan? Pajak bumi dan bangunan yang disingkat PBB merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Selanjutnya, bukan termasuk objek pajak bumi dan bangunan. Setelah mengetahui apa saja yang menjadi objek dari pajak bumi dan bangunan, sebenarnya tidak setiap tanah dan bangunan yang ada dapat menjadi objek dalam pajak bumi dan bangunan. Ada beberapa juga yang tidak masuk ke dalam objek pajak bumi dan bangunan, yaitu dapat dikelompokkan berdasarkan penggunaannya. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Di dalam perpajakan terdapat beberapa pembagian dan jenis-jenis pajak. Salah satunya adalah penggolongan pajak. Menurut golongannya adalah pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak penghasilan termasuk pajak langsung karena pajak dibebankan langsung pada penghasilan, tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Selanjutnya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.